Shalom. Renungan Natal 25 Desember 2021 berjudul Rancangan Besar Allah dalam Kelahiran Yesus Kristus atau Natalis oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kelahiran Yesus ke dunia adalah rancangan besar Allah untuk menyelamatkan manusia ciptaannya yang terbelenggu oleh dosa. Tidak lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menubuatkan dalam perjanjian lama bahwa suatu saat nanti Ia akan menghancurkan dosa dan iblis, sumber dosa, melalui salah seorang keturunan manusia bernama Hawa. Nubuat perjanjian lama yang digenapi saat kematian Yesus adalah tentang penghancuran kuasa iblis melalui kematian Yesus. Ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini, yang dikenal sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama atau benih Injil, Allah menubuatkan bahwa keturunan perempuan Hawa, yakni Yesus Kristus, akan meremukkan iblis. Ayat ini digenapi saat kematian Yesus, seperti nyata dari ayat di bawah ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Tentu iblis belum sepenuhnya hancur sejak kematian Yesus. Kuasanya masih ada, namun kuasanya terbatas, dan kelak ia akan dikalahkan sepenuhnya pada akhir zaman. Hal ini dipertegasnya melalui Abraham, orang yang dipilihnya sebagai penyalur keselamatan itu ke seluruh bumi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham menyelamatkan seluruh bumi melalui keturunannya, yakni Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 16. Lalu lewat nabi-nabinya di perjanjian lama, orang-orang pilihannya dari antara bangsa Israel, umat pilihannya, yakni keturunan Abraham yang dipilihnya. Nabi-nabi perjanjian lama ini dalam rentang ribuan tahun, dalam berbagai cara dan kesempatan, telah bernubuat tentang kedatangan, penderitaan, bahkan kematian Sang Juru Selamat dunia yang disebut Mesias dalam perjanjian lama. Musa adalah nabi pertama secara normatif. Memang Abraham adalah nabi pertama yang disebut di Alkitab, Kejadian 20 ayat 7. Tetapi Abraham bukanlah nabi dalam pengertian umum. Abraham tidak menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain atau bernubuat kepada mereka. Musa lah nabi pertama yang bertindak demikian. Kebesaran Musa sebagai nabi tak perlu diragukan lagi. Dia lebih besar dari semua nabi di perjanjian lama. Bahkan boleh dikatakan Musa lah tokoh terbesar di perjanjian lama. Istilah hukum Musa seringkali identik dengan seluruh perjanjian lama. Tuhan sendiri mengakui keunggulan Musa di antara para nabi Israel. Caranya berhadapan dengan Musa berbeda dengan caranya berhadapan dengan semua nabi lain. Jika dengan para nabi Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan, maka dengan Musa ia berbicara langsung, muka dengan muka. Bilangan 12 ayat 6-8. Nubuat Musa yang terkenal adalah tentang kedatangan seorang nabi seperti dia. Ulangan 18 ayat 15, ayat 18-19, yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23. Nubuat perjanjian lama yang digenapi saat kelahiran Yesus. Yang kedua adalah nubuat tentang kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Selain sebagai penggenapan janjinya kepada Abraham, kedatangan Yesus ke dunia juga merupakan penggenapan nubuatnya kepada Daud, raja terbesar Israel,
yang juga keturunan Abraham. Seperti Abraham, Daud adalah orang pilihan Tuhan. Kepadanya Tuhan telah berfirman bahwa tahtanya akan dibangun turun-temurun. Melalui salah satu keturunannya, yakni Mesias atau Yesus Kristus, Daud memerintah terus-menerus. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Mu itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Lukas 1 ayat 68-72. Pemerintahan Daud tidak akan berakhir. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Mazmur 89 ayat 4 dan 5. Mesias adalah salah satu gelar Tuhan Yesus ketika ia hidup dan melayani di dunia. Namun Alkitab lebih banyak mencatat gelar-gelar Yesus lainnya seperti anak manusia atau anak Allah. Mesias dalam bahasa Ibrani, Masyiach, artinya adalah yang diurapi. Mazmur 2 ayat 2. Meski Mesias adalah keturunan Daud, sebenarnya ia juga bersifat ilahi. Mesias memang datang ke dunia dalam wujud manusia. Namun pada dasarnya Mesias itu seorang yang ilahi. Artinya, ia adalah Tuhan yang datang ke bumi dalam wujud manusia. Jadi ia bukanlah manusia biasa. Nabi Mika berkata bahwa permulaan Mesias sudah sejak zaman purbakala. Mika 5 ayat 1. Hal ini dapat diartikan bahwa Mesias itu pada dasarnya sudah ada sejak kekekalan. Dengan kata lain, Mesias itu tidak berawal sebagaimana halnya dengan Allah, dan istilah anak Allah menjadi identik dengan Mesias. Matius 16 ayat 16. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 20-23. Ada banyak nubuat tentang Yesus di Perjanjian Lama, yakni kedatangannya ke dunia sebagai manusia, kelahirannya, penderitaan dan penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan kedatangannya kedua kalinya. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus, namun bagi orang percaya, lebih penting lagi kedatangannya kedua kali. Daniel bernubuat tentang kedatangan Yesus pada akhir zaman. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah yang tidak akan musnah. Daniel 7 ayat 13-14. Anak manusia yang dimaksud Nabi Daniel dalam ayat di atas adalah Tuhan Yesus, sementara yang lanjut usianya adalah Allah Bapa. Jadi Allah Bapa memberikan pemerintahan kepada putranya, Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium adalah masa pemerintahan Tuhan Yesus bersama umatnya di bumi yang terjadi selama 1000 tahun secara harfiah. Istilah kerajaan 1000 tahun memang hanya disebut dalam kitab Wahyu pasal 20, tetapi jelas konsep ini didukung oleh bagian-bagian lain di Alkitab dengan istilah-istilah yang berbeda.
Kerajaan 1000 tahun adalah masa keemasan pemerintahan Mesias di masa depan, masa pemerintahan yang adil dan damai. Yesaya 9 ayat 6-7, Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Menurut 1 Korintus 15 ayat 24-25, setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, ia akan menaklukkan dirinya sendiri kepada Bapanya. Artinya, dia menyerahkan kerajaannya itu kembali kepada Bapa, sekalipun kerajaan 1000 tahun juga adalah kerajaan Allah Bapa. Yesus Kristus Tuhan kita sekarang sudah dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa di surga, dan akan datang kedua kalinya untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Selamat Natal. Amin.